Selamat datang di podcast Rasa Berbicara. Kembali lagi bersama saya Gracia Apeli dan rekan saya, Dan saya Rebecca Cilantina itu. kami yang akan memandu podcast pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu penerapan Pancasila pada relasi lintas agama dalam institusi pemerintahan. Dan di sini kita memiliki 9 narasumber. Mereka akan memberikan pendapat mereka mengenai topik kita. Untuk narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya John, perwakilan dari agama Buddha. Baik, perkenalkan saya Maria, perwakilan dari agama Kristen. Saya Brigita, perwakilan pejabat pemerintahan, khususnya yaitu Kementerian Agama. Saya Flora, perwakilan dari tokoh agama Katolik. Saya Christine, perwakilan dari Pegawai Negeri Sipil. Saya Claudia, perwakilan dari tokoh agama Islam. Saya Hildegardis, akademisi hukum tata negara. Saya Joyce, perwakilan organisasi masyarakat sipil. Saya Putri, perwakilan tokoh agama Hindu. Baik, hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana keberagaman agama di Indonesia dapat menjadi kekuatan positif dalam pemerintahan. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar terlebih dahulu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia diwujudkan dalam praktik pemerintahan yang melibatkan berbagai agama. Kepada narasumber kami persilakan untuk menjawab. Kalau dalam Islam sendiri, toleransi dan saling menghargai antar umat beragama itu adalah ajaran yang sangat penting. Pancasila sendiri itu adalah wadah yang tepat sebagai tempat untuk menjaga kerukunan dan persatuan antar umat beragama. Baik, di dalam agama Kristen tersendiri juga mengajarkan tentang kasih dan perdamaian. Kita juga melihat Pancasila sebagai dasar negara yang mengajarkan dan menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Oke, baik, dari sisi pemerintah, kami berupaya menciptakan kebijakan yang inklusif dan tidak diskriminatif terhadap umat beragama yang lain. Juga kami mendorong dialog-dialog serta antar umat beragama untuk memperkuat pemahaman dan kerjasama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan relasi lintas agama yang harmonis dan institusi pemerintahan? Baik, menurut saya dari sudut pandang hukum tata negara sendiri itu tantangan terbesar dalam mewujudkan relasi lintas agama khususnya di institusi pemerintahan. Itu salah satunya itu marak sekali kelompok-kelompok organisasi di bawah pemerintahan itu yang masih menggunakan isu keagamaan dalam kepentingan politik. Misalnya kalau kita lihat itu secara realitanya itu kan kalau ada nih beberapa organisasi politik itu mereka mengkampanyekan suatu organisasi mereka itu masuk ke dalam rumah-rumah ibadat mereka gitu. Salah satu tantangan terbesarnya seperti itu. Oke, kalau dari saya sendiri, menurut saya itu masih ada kesenjangan dalam pemahaman tentang agama-agama lain itu di kalangan pegawai negeri sipil. Ternyata di pegawai negeri sipil ini itu tersendiri masih ada kesenjangan ya Ibu. Nah, jadi untuk kesenjangan ini tersendiri itu yang bagaimana? Kalau mungkin untuk contohnya itu dalam bentuk ketika ada perkelompokan ataupun
acara seperti itu kan. Jadi setiap ada kelompok ataupun rapat pasti akan ada sering membeda-bedakan antara agama yang lain dengan antara agama yang satu gitu kan. Itu yang membuat terkadang di dalam pegawai negeri sipil sendiri dalam tim-timnya masih ada kesenjangan dalam beragama. Jadi itulah kenapa pentingnya pengetahuan ataupun pelatihan tentang keberagaman agama. Kami dari organisasi masyarakat juga masih melihat banyaknya praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, khususnya dalam pelayanan publik. Untuk diskriminasi tersendiri yang seperti apa? Contohnya itu gini Bu, kalau misalnya ada yang mencari pekerjaan gitu ya, masih ada yang memperhatikan status agama. Nah, khususnya kepada kelompok minoritas agama ini menjadi sebuah tindakan diskriminasi dan itu bisa menjadi merugikan mereka juga. Baik. Kemudian, bagaimana peran tokoh agama dalam membimbing umatnya untuk hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman? Pada narasumber kami silakan untuk memberikan pendapat. Kalau menurut saya, tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi dan juga teladan. Saya selalu menekankan betapa pentingnya dialog dan kerjasama antar umat beragama. Kami juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan berbagai agama. Ini adalah bentuk cara kami menunjukkan bahwa perbedaan itu tidak menghalangi kami untuk melakukan sebuah kebaikan. Dalam agama Buddha, kami mengajarkan tentang cinta kasih yang universal dan belas asih. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam kita membangun hubungan antar agama yang harmonis. Untuk cinta kasih yang universal dan belas kasih itu yang seperti apa Pak? Apakah Bapak bisa menjelaskan kepada kita? Untuk cinta kasih yang universal itu harapan kita untuk kebahagiaan semua makhluk hidup. Jadi dalam hal ini semua makhluk hidup itu wajib bahagia. Nah, untuk belas asih itu rasa iba yang disertai kasih sayang kepada orang lain atau belas kasihan yang tulus terhadap orang lain. Berarti berbelas kasih tanpa membedakan Pak. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa harapan kita untuk masa depan relasi lintas agama di institusi pemerintahan? Saya sebagai perwakilan tokoh agama Islam berharap agar Indonesia ini bisa menjadi contoh bagi dunia bahwa Indonesia dengan keutuhannya, dengan persatuannya bisa menciptakan keberagaman antar umat beragama. Oke, begitupun dari sisi pemerintah ya, kami terus berupaya untuk selalu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif juga ramah bagi semua umat beragama, semua agama tertentu ya gitu. Untuk lingkungan yang ramah dan inklusif itu yang bagaimana Ibu? Bolehkah Ibu menjelaskan? Jadi yang ramah itu dimana kita membuat lingkungan kerja yang menghargai juga menghormati agama dari karyawan, entah perbedaan karyawan tersebut dan juga termasuk perbedaan agamanya. Misalkan dalam institusi pemerintahan kan ada yang namanya Kementerian Keuangan. Tentu di Kementerian Keuangan kita memfasilitasi yang namanya rumah ibadah di musola ataupun gereja agar karyawan-karyawan di dalam Kementerian Keuangan ini dapat di sela-sela mereka bekerja mereka dapat beribadah, tentunya menjalani apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai umat beragama. Oh baik, berarti pemerintahan itu memberikan fasilitas ibadah ya kepada mereka? Iya, tentunya mereka selalu memfasilitasi tersebut. Dan kami juga dari tim pegawai negeri sipil sendiri yang pasti akan terus belajar lagi dan terus meningkatkan pemahaman kami juga tentang keberagaman agama ini supaya supaya tim kami itu akan semakin lebih kompak lagi. Baik, sungguh jawaban yang luar biasa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Terima kasih kepada semua narasumber atas wawasan dan kontribusinya. Semoga dalam podcast kita kali
memberikan kita wawasan yang lebih luas, dapat menjadi pembelajaran bagi kita tentang betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam hidup dan dalam institusi pemerintahan. Mari kita menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif, toleran, dan adil. Baiklah berakhirnya podcast kita pada hari ini. Semoga podcast kita pada hari ini itu dapat menjadi pembelajaran dan wawasan bagi kita mengenai lebih dalam tentang Pancasila sebagai panduan hidup kita. Saya Gracia Apelin. Dan saya Erika Jilani. Sampai jumpa di podcast Rasa Berbicara berikutnya.